ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan dari pengetahuan atau kemampuan kuantitatif SNBT 2023. Nah, sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan materi yang aljabar dan fungsi ya, geometri. Nah, selanjutnya kita akan bahas submateri data statistika dan peluang. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan cuma bahas sampai 5 nomor. Nanti part berikutnya kita lanjutkan sampai soal-soal yang terakhir. Nah, oke. Kita lihat ya soal nomor 1 ya. Kita lihat soal nomor 1. Nah, di sini rata-rata dan median ya. Rata-rata dan median dari 7 bilangan bulat positif yang berbeda itu adalah 30. Kemudian jika 7 bilangan bulat tersebut sedemikian sehingga hasil perkaliannya maksimum ya, maka yang kita tanyakan adalah hasil kali bilangan bulat terkecil dan terbesar. Nah, kita misalkan saja bahwa ke-7 bilangan itu adalah kita misalkan sebagai X1 ya. X1, kemudian X2, X3, X4, X5, X6 sampai dengan X7 ya. Karena median sama dengan rata-rata, nah berarti dari sini ya, mediannya kita bisa ketahui bahwa mediannya itu adalah data keempat, urutan data yang berada di urutan keempat. Berarti X4 dalam hal ini itu sama dengan mediannya itu sama dengan rata-ratanya itu sama dengan 30. Nah, ini berbeda ya. Jadi X1 sampai dengan X3 dari sebuah bilangan yang berbeda. Nah, karena kita ingin mengetahui hasil perkaliannya maksimum, maka kalau hasil perkaliannya maksimum, maka otomatis ya selisih antara ke-7 bilangan bulat positif ini dia harus sedekat mungkin atau sekecil mungkin. Nah, dengan kata lain ya, berarti X1, X2, X3 dan sampai X7 ini adalah merupakan bilangan bulat positif yang berurutan. Nah, dengan kata lain, berarti kalau di sini 30, berarti di sini adalah 27 ya. 27, 28, 29, 30 ya. Berarti di sini adalah 33. Nah, berarti dengan demikian hasil kali antara bilangan terkecil ya, bilangan terkecil itu adalah 27 dan terbesarnya adalah 33. Berarti kalau kita kalikan keduanya itu adalah berarti 33 27 dikali 33 itu hasilnya adalah 891. Berarti dengan demikian jawaban yang betul adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Kita lihat seperti apa soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu suku pertama suatu barisan ya. Suku pertama suatu barisan adalah N ya. Dan setiap suku setelahnya itu 5 lebih besar dari suku sebelumnya. Manakah dari berikutnya merupakan rata-rata dari 9 suku pertama dari barisan ini. Nah, berarti karena suku pertamanya adalah N, kemudian setiap suku setelahnya itu atau selisihnya itu 5, berarti di sini adalah N ya. Suku pertamanya N, kemudian di sini adalah N tambah 5, otomatis di sini adalah N tambah 10. Ini sampai dengan suku ke-9, berarti suku ke-9 itu adalah N tambah 40 ya. Ini berarti N tambah 40. Nah, kemudian yang ditanya apa? Manakah dari berikut merupakan rata-rata dari 9 suku? Nah, berarti rata-ratanya itu adalah dijumlahkan saja semuanya, kemudian dibagi dengan 9, karena ada 9 data. Berarti X rata-rata itu, X barnya itu akan sama dengan ini kalau kita jumlahkan ada 9N ya, berarti 9N ditambah dengan ini kan 0 tambah 5 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan barisan aritmetik dengan selisih 5. Berarti kalau kita ngambil mulai dari 5, 10 dan seterusnya sampai 40, itu ada 8 suku ya. Jadi jumlahnya itu adalah 45 N per 2 A tambah UN ya. Berarti N per 2 nya itu adalah 4, 8 bagi 2 ya. Itu 4. Kemudian jumlah sukunya ini 5 tambah 40 itu adalah 45. Ini dibagi dengan 9. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini dengan ini sisa N ya. Ini dengan ini kan sisa 5, 4, 20. Berarti N tambah 20. Dengan demikian jawaban yang betul adalah alfa. Nah,
Oke, kita lanjut. Rata-rata dari himpunan 7 bilangan tertentu adalah 12. Kemudian jika salah satu bilangan diganti dengan bilangan 6 ya, rata-rata himpunan tersebut menjadi 15. Berapakah bilangan yang diganti? Ya. Jadi kita misalkan X datanya itu adalah X1 ya. Misalkan ini adalah X1, kemudian X2 sampai dengan X7 ya. Nah, karena rata-ratanya di sini 12, maka berarti jumlahnya adalah X1 tambah X2 sampai dengan X7 itu jumlahnya adalah 84. Ya. 84. Ini kasus pertama. Kemudian anggaplah bilangan yang diganti itu adalah X2, ya. Jadi X2 ini diganti ya. Berarti di sini ada X1 ditambah dengan 6 ditambah sampai dengan X7 itu kan rata-ratanya jadi bertambah 15. Nah, artinya kalau ini bertambah 15 berarti ini kan jumlahnya adalah 105 ya. Berarti jadinya adalah 105 karena ini dibagi dengan 7 sama dengan 15 ya. Karena rata-ratanya menjadi 15. Berarti di sini adalah 105. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa X1 ya. X1 ditambah dengan X2 tambah X3 ya, karena X2 yang kita ganti tadi, X3, X4 tambah dengan X5 tambah dengan X6 tambah X7. Ini adalah 105. Nah, berarti dari sini kita bisa peroleh nilai X2 ya. Dari sini kita bisa peroleh nilai X2. Berarti dengan menggunakan ini ya, kita gunakan ke sini ya. Berarti kita peroleh bahwa X2 itu berarti 105 ditambah X2 itu sama dengan 84. Berarti dengan demikian X2-nya itu ini 99 ya. 99 ini jadinya adalah 99 ya. 99 berarti jadinya adalah 99. Nah, berarti X2-nya itu adalah minus 15. Berarti bilangan yang diganti itu adalah minus 15. Berarti jawaban yang betul adalah bravo ya. Nah, oke. Ini 99 ya. Ini kita peroleh 99 sama dengan 99. Berarti dari sini kita bisa peroleh X2. Nah, oke, kita lanjut soal berikut nomor 4 ya. Jadi di sini kita lihat soalnya seperti apa ilustrasinya. Misalkan ABC itu bilangan bulat positif ya. Rata-rata dari ABC adalah 100. Nah, berarti kalau rata-ratanya 100, maka A tambah B tambah C-nya itu adalah 300. Nah, di sini manakah dari berikut ini yang bukan ya? Yang bukan merupakan nilai mungkin dari ABC. Jadi ingat bahwa ABC-nya ini itu adalah bilbul positif. Nah, berarti ABC-nya itu harus besar dari 0. Nah, berarti karena ini bilangan bulat positif, maka ABC itu tidak boleh ada yang 0. Nah, berarti kalau ini bisa memungkinkan ya, kalau ini 1 kan bisa saja B dan C-nya itu bisa banyak kemungkinan, bisa saja ini adalah jumlahnya itu harus 299. Berarti maksimumnya itu tidak boleh tidak boleh bahwa jumlah dua bilangannya itu 99 tidak boleh, harus di bawah 299. Berarti dengan demikian jawaban yang betul adalah error ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5 ya. Di sebuah cagar primata, rata-rata umur semua primata jantan ya 15 tahun dan rata-rata umur semua primata betina itu adalah 19 tahun. Manakah dari berikutnya yang benar tentang usia rata-rata M dari gabungan kelompok primata jantan dan betina? Jadi kalau kita misalkan primata jantan itu adalah PJ ya, primata jantan PJ itu adalah rata-ratanya 15. Kemudian anggaplah ini adalah jumlah dari jantannya itu adalah N ya.
misalkan X ya. Misalkan ini adalah X. Misalkan adalah X. Kemudian primata betina rata-rata itu ya, kita misalkan ada P bar B itu adalah 19, dan misalkan jumlah betinanya itu adalah Y, dan rata-rata gabungannya ini itu adalah M ya. Nah, konsepnya kalau dua buah data atau digabungkan, maka rata-rata gabungannya itu dia harus lebih besar daripada rata-rata yang terkecilnya 15 dan harus kurang dari 19. Dengan kata lain bahwa M-nya itu harus lebih dari 15 dan kurang dari 19. Berarti jawaban yang betul adalah delta. Nah, oke, saya kira untuk part 1 cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu di part berikutnya.